lemes dan loyo abis buka puasa. Itu bukan sekadar kenyang, tapi tanda hormon kamu lagi sekarat gara-gara kamu kalap. Aku nggak main-main. Kebiasaan makan sekenyang-kenyangnya pas azan, itu bikin aset kamu dalam bahaya. Di video ini, aku bakal bongkar kenapa nafsu makan kamu itu musuh nomor 1 kejantanan kamu. Halo, aku Dr. V-nya dari Sehatskop. Kita harus ngobrol serius soal apa yang kamu taruh di piring pas maghrib. Jujur aja, aku bosen dengar curhatan pasien atau cowok seumuran aku yang bilang, "Dok, kok pas puasa tenaga aku habis ya? Pas udah buka pun rasanya mau tidur aja, nggak ada gairah, boro-boro mau produktif." Masalahnya, banyak dari kamu ngerasa itu wajar karena ngantuk abis makan. Salah. Secara biologis, kamu lagi nyiksa hormon testosteron kamu sendiri. Pas kamu balas dendam, makan semua gorengan, es campur sampai nasi porsi kuli dalam 15 menit, tubuh kamu kaget. Insulin kamu melonjak drastis, dan di saat itulah testosteron kamu, yang harusnya jadi bahan bakar utama energi dan maskulinitas, langsung terjun bebas. Aku nggak bakal kasih tips basa-basi di sini. Ini kenyataan pahitnya. Kebiasaan makan barbar kamu itu pelan-pelan ngerusak sistem reproduksi dan hormonal kamu dari dalam. Kita nggak cuma ngomongin soal perut buncit, tapi soal gimana kamu berfungsi sebagai pria seutuhnya. Jadi, simpan dulu sendok kamu, dan dengerin penjelasan aku baik-baik. Halo, aku Dr. V-nya. Di sini aku mau ajak kamu masuk ke anatomi kelas bentar supaya kamu nggak gagal paham. Kita bakal bahas soal testosteron. Dengerin ya, banyak banget cowok di luar sana yang mikir kalau testosteron itu cuma urusan ranjang atau masalah seksualitas doang. Itu salah besar. Buat kamu, hormon ini adalah bahan bakar utama. Dia yang bikin otot kamu terbentuk, dia yang bikin kamu bisa fokus pas lagi ngerjain tugas, bahkan dia yang jagain mood kamu biar nggak gampang galau atau moody. Intinya, testosteron itu kunci biar kamu bisa berfungsi sebagai pria seutuhnya. Tapi kamu harus tahu, testosteron itu sifatnya manja. Dia sensitif banget sama kondisi di dalam tubuh kamu. Dia cuma mau diproduksi secara maksimal kalau kondisi badan kamu stabil dan nggak lagi stres. Nah, masalahnya, pas kamu nyiksa perut kamu dengan makan membabi buta pas buka puasa, gorengan masuk, es sirup masuk, nasi porsi kuli juga masuk, kamu lagi bikin kekacauan besar. Lonjakan gula darah yang tiba-tiba bikin insulin kamu naik drastis. Dan di saat itulah, produksi testosteron kamu langsung mogok kerja. Hormon ini ngambek karena badan kamu terlalu sibuk ngurusin beban makanan yang kamu kasih secara barbar. Aku mau kamu paham satu hal. Fisik, mental, dan performa kamu itu cerminan dari apa yang kamu masukin ke mulut pas azan maghrib. Jangan harap bisa punya energi yang oke kalau kamu sendiri nggak bisa kontrol apa yang kamu makan. Kamu itu pria, jadi tolong, jangan mau dikalahin sama nafsu makan sesaat. Pelajari cara kerja badan kamu sendiri sebelum kamu ngerusak semuanya dari dalam. Sekarang, aku mau kamu dengerin ini baik-baik, karena ini bagian paling krusial yang jarang banget dibahas. Kenapa sih performa kamu bisa langsung drop cuma gara-gara makanan? Jawabannya ada di satu hormon, insulin. Pas kamu buka puasa dengan porsi kuli, apalagi isinya gorengan, kolak, dan segala macam minuman manis, gula darah kamu bakal meroket gila-gilaan. Nah, badan kamu otomatis ngerespon dengan membanjiri aliran darah pakai insulin buat nurunin gula itu. Masalahnya, insulin yang tinggi itu musuh bebuyutan testosteron. Secara biologis, mereka itu kayak dua orang yang nggak bisa berada di satu ruangan yang sama. Makin tinggi insulin kamu, makin anjlok kadar testosteron kamu saat itu juga. Bayangin, badan kamu itu kayak pabrik yang sumber dayanya terbatas. Pas kamu makan berlebihan, otak kamu bakal bilang, stop dulu urusan kejantanan dan sistem reproduksi. Kita ada kebakaran gula yang harus dipadamin. Akhirnya, semua energi dialihin buat ngurusin tumpukan gula yang kamu masukin tadi. Sistem reproduksi kamu dimatiin sementara. Off mode. Jadi jangan heran kalau sehabis buka puasa, kamu bukannya merasa segar atau perkasa, tapi malah merasa kosong, ngantuk parah, dan gak punya tenaga sama sekali buat ngapa-ngapain. Kamu baru aja ngesabotase hormon kejantanan kamu sendiri, cuma demi kepuasan lidah selama 10 menit. Coba dipikir lagi, sebanding nggak sama harga diri kamu sebagai pria? Nah, kamu nggak mau kan loyo terus dan ngerasa kosong tiap malam? Ini protokol dari aku yang wajib kamu ikutin, kalau kamu masih sayang sama hormon kamu. Pertama, pas adzan, buka itu cukup pakai air putih dan maksimal 3 butir kurma aja. Titik. Aku tahu godaan gorengan segerobak di meja itu berat, tapi tolong, tahan dulu. Kita mau balikin energi kamu pakai cara yang benar, bukan mau bikin tubuh kamu panik, gara-gara lonjakan gula dan minyak trans yang tiba-tiba.
Kedua, kasih jeda minimal 20 menit. Pakai waktunya buat sholat maghrib dulu sebelum kamu sikat makan besar. Ini fungsinya biar insulin kamu nggak kaget. Tubuh kamu itu mesin presisi. Jangan langsung digaspol setelah istirahat belasan jam. Kasih kesempatan sistem internal kamu buat bangun pelan-pelan. Ketiga, perhatiin isi piring kamu. Fokus ke protein dan lemak sehat, kayak telur atau daging, bukan cuma tumpukan karbohidrat. Kamu harus ingat, bahan baku utama testosteron itu lemak sehat, bukan tumpukan nasi segunung yang cuma bakal bikin kamu lemas dan ngantuk setelahnya. Keempat, ini yang paling susah tapi wajib. Stop makan sebelum kamu ngerasa kenyang bego. Kamu itu manusia yang punya martabat dan kendali diri. Bukan tempat sampah yang semua-semuanya harus dimasukin sampai penuh dan gak bisa gerak. Kendalikan nafsu kamu sekarang. Atau hormon kejantanan kamu yang bakal jadi taruhannya. Paham ya? Jadi intinya, kamu harus paham satu hal ini. Puasa itu tujuannya buat melatih disiplin. Bukan ajang balas dendam yang malah ngerusak hormon kamu sendiri. Sekarang aku tanya sama kamu. Tolong dijawab jujur. Kamu lebih pilih mana? Kenyang bego sesaat tapi loyo semalaman gara-gara insulin kamu spike dan testosteron drop? Atau makan pinter dengan porsi yang benar, tapi testosteron kamu tetap on fire? Aku harap kamu cukup cerdas buat pilih yang kedua. Jangan sampai nafsu makan kamu yang cuma sebentar itu malah ngebunuh kejantanan kamu dalam jangka panjang. Kamu punya kendali penuh atas apa yang masuk ke mulut kamu, jadi jangan mau jadi budak makanan. Kalau kamu ngerasa konten ini ngebantu kamu buat jadi pria yang lebih sehat, klik subscribe biar kamu nggak ketinggalan info penting lainnya di Sehat Scope. Dan satu lagi, share video ini ke teman kamu yang kalau buka puasa suka kalap, dan makan berlebihan kayak orang nggak makan setahun. Ingetin dia, kalau hormon itu investasi. See ya!